Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang disusun oleh seorang imam yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir pembahasan kita di hadis yang keberapa Pak Bu? Hadis ke 22 ya. Kemarin kita sudah membahas secara ringkas hadis nomor 22 tentang nopo niku? Tentang cara masuk surga melalui jalan yang paling mudah atau jalan yang paling sederhana, yaitu nopo? Menjalankan kewajiban, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sudah itu. Gampang nopo angel? Gampang-gampang angel ya. Gampang-gampang angel, gampang-gampang abot. Nah, gampang-gampang abot. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang beberapa faedah yang ada di dalam hadis ke-22 ini, dan insyaallah sekurang-kurangnya ada 8 atau 9 faedah dari hadis yang ke-22 ini. Sebelum ke faedah, kita dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa afdaltu al-halal wa haram wa lam azid ala dhalika shay'an
Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-22 yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin siapa namanya? Seseorang ini? Sinten? Nu'man. An-Nu'man nggih, sahih. Tak kira Luqman. Nu'man nggih. Nu'man kan? Ya, man dan kelalen juga aku. Jazakallahu khairan. Nu'man bin Qaulah. Qaulah apa Taukal nggih? Ya, namanya Nu'man nggih. Ada sebagian ulama yang menyebutkan Nu'man. Saya juga lupa, agak lupa ini. Nu'man bin siapa itu. Nah, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut? Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku ini hanya dalam tanda kutip menjalankan sholat 5 waktu, berarti sholat-sholat yang wajib, kemudian aku cuma menjalankan ibadah puasa Ramadan, berarti sholat sunnah dikerjakan nggak sama dia? Tidak. Puasa sunnah Senin Kemis dikerjakan tidak? Tidak. Senin Kemis beora apa maning? Dawud. Jadi dia cuma mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa saja yang syariat halalkan, wahai Rasul. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan segala sesuatu yang memang itu haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku enggak nambah-nambahi sedikit pun. Kalau perintahnya ini ya ini aku jalankan. Kalau ini boleh ya aku akan konsumsi. Kalau ini haram ya aku akan tinggalkan. Aku enggak akan menambah-nambahi sedikit pun. Wahai Rasul, kalau aku seperti itu sampai mati, aku bisa masuk surga enggak, wahai Rasul? Cerdas napa mboten orang ini? Cerdas. Jadi dia nggak berani menyimpulkan sendiri, tapi harus tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Naam artinya apa? Iya. Ya. Berarti iya apa ini? Iya masuk surga. Masya Allah ya. Gampang apa Angel? Gampang-gampang abot ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Pak Bu. Masya Allah ya. Wah, enggak berarti bagi orang rasa tahajud maning ya. Orang usah sholat qobliyah, ba'diyah. Nah, ya enggak seperti itu juga ya. Eman-eman, kemarin sudah kita singgung eman-eman, karena ibadah sunnah itu bisa apa? Menutup kekurangan ibadah-ibadah yang wajib. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk ke beberapa faedah yang ada di dalam hadis ini. Faedah yang pertama ya, seperti biasa, faedah yang pertama menunjukkan semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu ya, dalam mencari kebenaran, mencari kebaikan ya.
Ini bisa kita ambil dari pertanyaan sahabat ini. Wahai Rasul, kalau saya cuma mengerjakan yang wajib-wajib itu masuk surga enggak? Nah, ini kan bentuk semangat belajar, berarti tanya. Kemudian faedah yang kedua, yaitu pentingnya menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Pentingnya menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Faedah ini kita ambil dari pernyataan orang tersebut, ya, bahwasanya yang dia ucapkan, yang dia tanyakan itu 2 amalan yang besar, Pak Bu, yaitu sholat dan puasa. Dan puasanya ini puasa Ramadan. Termasuk rukun iman atau rukun Islam? Islam apa iman? Islam. Alhamdulillah. Bok ana sing kelalen. Lah nggih, gampangane kados niku nggih. Ya. Jadi termasuk apa? Amalan besar, yaitu dalam bagian rukun Islam. Salat dan apa tadi? Puasa Ramadan. Ini faedah yang kedua. Kita harus menjaga 2 amalan ini, Pak Bu. Jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Pentingnya memprioritaskan amalan wajib daripada selainnya. Pentingnya apa? Memprioritaskan amalan wajib daripada selainnya. Selainnya berarti apa? Sunnah, mubah, ya pemaning makruh. Nah, ya. Jangan sampai kita utamakan 3 ini kemudian meninggalkan yang wajib. Contohnya apa? Contohnya rajin sholat taraweh. Ngasih pinten rakaat? Ya. 11, selikur, ya, 20-an, ya. Tambah sholat tahajud maning, ya. Berkue ora subuhan, ora zuhuran, ora asaran, ya. Pas ditakoni lho deneng ora zuhur ora asar, lah kan wis traweh. Lho emang kenapa karo traweh rakaate wis luwih akeh? Walah. Traweh 11 rakaat, zuhur mung 4. Jadi dia main apa? Logika. Wonten sing ngados niku? Wonten. Ya. Di tempat saya ada orang seperti itu, Pak Bu. Allah musta'an. Ya. Bukan di tempat saya, bukan di Jambu, bukan ya, tapi di tempat kelahiran saya sana. Ada yang seperti itu. Jadi dia itu mengandalkan sholat taraweh untuk nutup sholat wajib. Keliru, ya. Keliru. Harusnya yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Tapi bukan berarti pula kita meremehkan yang sunnah. Memprioritaskan berarti lebih mengutamakan. Contoh lain, rajin puasa sunnah tapi sholatnya bolong-bolong, ya. Puasa sunnah dengan sholat wajib lebih utama mana? Sholat wajib, ya. Atau rajin puasa Daud tapi pas Ramadan orang puasa malah luzi kepriwe. Maka yang seperti ini keliru. Misalnya juga rajin sedekah, Masya Allah, tertulis namanya di berbagai macam broadcast pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan ini itu, tapi keluarganya orang tahu, dinafkahi. Nah, ini kan keliru, ya.
rajin ngisi kajian sana sini ya, tabligh akbar, daurah, tapi seneng umar tahu diisi kajian. Nah ya pada bae lombo. Keliru, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu, maksudnya adalah keluargamu, orang-orang yang terdekat. Maka keliru kalau memprioritaskan orang lain daripada keluarga. Atau misalnya rajin baca Quran tapi nggak mau belajar tajwid. Nah, ini repot lagi ya. Dulu saya punya teman Pak Bu, dia itu hafalan Qurannya udah banyak sekali, Masya Allah banyak. Terus daftar pondok ya, teman saya dulu. Pas dites ternyata bacaannya amburadul. Akhirnya diulang lagi dari nopo Iqra. Diulang dari Iqra. Dan dia terima karena dia memang masuk pondok pengen memperbaiki bacaan Quran ya. Jadi kita harus cerdas dalam memprioritaskan suatu amalan ya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib sampai meninggalkan yang wajib-wajib. Ini faedah yang keberapa? Ketiga. Pentingnya memprioritaskan amalan wajib daripada yang selainnya. Kemudian faedah yang keempat ya, pentingnya menjawab pertanyaan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan, atau ya tidak ndelewer-ndelewer gitu nggih. Faedah ini kita ambil dari mana? Naam. Singkat padat naam. Jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjawab pertanyaan dari sahabatnya ini. Ya, naam, apakah saya bisa masuk surga wahai Rasul? Iya, bisa masuk surga. Ya sudah, ya nggak usah ditambah tapi ya, malah ngoragu-ragu maning ya, yang tanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, pernah kita bahas, beliau itu tahu dengan kondisi orang. Ya, pernah kita bahas di hadis yang la tagdob apa ya, yang jangan marah gitu. Ya, ausini la tagdob, berikan aku wasiat, nasihat, jangan marah. Kenapa kok Nabi mengatakan jangan marah? Karena Nabi tahu kondisinya. Nah, di sini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu Arab Badui ini, ya, orang Arab ini tanya sesuatu yang memang dia sanggupi. Ya. Dan nanti akan kita bahas kenapa kok nggak ada zakat. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kenapa kok puasa Ramadan dan sholat? Kenapa nggak ada zakatnya gitu? Insya Allah nanti kita bahas. Jadi ini yang keempat, pentingnya menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian faedah yang kelima. Faedah yang kelima adalah larangan menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Napa yang kelima Pak Bu? Larangan menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Menghukumi sesuatu niku pripun maksudnya? Ya mengatakan ini haram, ini halal, ini sudah kafir, ini sudah fasik, ini munafik, itu nggak boleh sembarangan.
ini pezina, ini pemabok. Enak ngarepe mabok ya, keberi maning ya. Misalnya kalau yang pezina ini kan memang ada hadisnya, kita nggak boleh qadzaf ya, nggak boleh menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina. Begitu pula dengan laki-laki yang baik, nggak boleh kita menuduh. Kenapa? Karena kalau tuduhan itu tidak terbukti Pak Bu, akan baluk. Baluk niku napa? Ya ke kita, naudzubillahi min dzalik, ke kita. Dan ini terbukti Pak Bu, terbukti. Beberapa orang yang saya jumpai itu dulu suka nuduh-nuduh, dan ternyata dia sekarang terjerumus kepada apa yang dia tuduhkan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Ya nuduh, ini suka sama jenis ini. Padahal nggak punya bukti. Nggak ada bukti, cuma dugaan. Kalau itu nggak ada buktinya, naudzubillah, bisa balik. Nanti suatu saat ya, naudzubillah, summa naudzubillah, dia bisa menjadi penyuka sesama jenis. Ini nih ahli bid'ah, neraka ya. Nah, buktinya mana? Buktinya ya. Kalau nggak ada buktinya, bisa jadi nanti suatu saat Allah akan timpakan dia yang menjadi ahlul bid'ah. Maka hati-hati, apalagi sampai mentakfir, memvonis fulan kafir, padahal nggak ada bukti yang nyata. Naudzubillah, suatu saat nanti bisa jadi tuduhan itu kepada dirinya sendiri ya. Maka nggak boleh kita menghukumi sesuatu tanpa ilmu yang benar ya. Kecuali jika memang sudah ada bukti, sudah ada dalil yang jelas, ini halal, ini haram ya. Dan jangan sampai kita mengikuti ya, tokoh-tokoh yang mereka menyelisihi syariat Pak Bu. Kemarin sudah kita singgung ya, ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama sinten? Adi bin Hatim ya, Masya Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia ini sahabat Nabi yang napa? Yang dulunya Nasrani nggih. Seorang mu'alaf berarti. Ketika itu Adi ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surat At-Taubah napa nggih? Baca surat At-Taubah yang bunyinya napa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Para ahli kitab ya, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan mereka. Mendengar itu, maka Adi langsung komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kami enggak melakukan seperti itu. Kami tidak nyembah pendeta-pendeta kami. Kami tidak sujud ke mereka. Kami enggak rukuk ke mereka. Kami tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan." Ini komplainnya siapa? Adi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Loh, bukankah dahulu ketika mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian ikut mengharamkan?" Iya. Bukankah mereka ketika menghalalkan sesuatu yang haram, kalian ikut menghalalkan? Iya. Itulah tilka ibadatuhum. Kata Nabi SAW, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Jadi hati-hati, jangan sampai kita nuwun sewu membeo kepada suatu hukum yang jelas-jelas nyeleweng. Kemarin kita sudah kasih contohnya, mereka orang-orang Nasrani mengharamkan para pendeta mereka untuk tidak menikah, pirawatinya ya, kemudian pasturnya. Loh, ini kan menyelisihi syariat ya. Atau sampai mengharamkan sesuatu yang sunnah, hati-hati. Atau menghalalkan sesuatu yang haram,
menghalalkan kumpul kebo, menghalalkan transgender. Nauzubillah. Maka orang-orang yang mengikuti penyelewengan ini berarti ya termasuk dalam hadis tersebut ya. Maka kita harus berhati-hati. Ini faedah yang kelima. Larangan menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar, karena hukum halal haram itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang boleh seperti itu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang keenam. Faedah yang keenam adalah betapa sederhananya jalan menuju surga. Betapa sederhananya jalan menuju surga. Ya, tadi sudah kita singgung ya, jalan ke surga itu ya gampang-gampang abot nggih. Gampang di konsepnya Pak Bu. Di konsepnya gampang, tapi prakteknya berat ya. Sholat subuh harus bangun kasik, sholat zuhur harus nahan capek, sholat asar harus nahan ngantuk, sholat maghrib harus nahan ngopi, nonton TV ya, jeguran, sholat isya harus nahan ngantuk maning. Berat mboten? Berat. Konsepnya sih gampang, sholat iya sholat menjalankan ya. Tapi memang berat, dan ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang penuh syahwat, disukai oleh syahwat. Adapun surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Ya, memang ujiannya berat ya. Ini faedah yang keberapa? Ke-6 ya, bahwasanya jalan menuju surga itu sederhana, mudah. Akan tapi sini kita garis bawahi atau dikasih dalam kurung gampang-gampang abot gitu ya. Tambahan dari kita sendiri. Kemudian faedah yang ke-7. Nah, ini yang mengenai zakat. Kenapa kok nggak disebutkan zakat di dalam hadis itu? Ya. Sekurang-kurangnya ada 3 jawaban Pak Bu. Kenapa kok tidak disebutkan zakat di situ? Yang pertama adalah bisa jadi kondisi si penanya ini hartanya memang tidak mencapai nisab. Ini kemungkinan yang pertama apa? Si penanya hartanya memang tidak sampai nisab, sehingga dia tidak mengatakan kepada Rasulullah, dan aku menunaikan zakat wahai Rasul. Tidak mengatakan seperti itu. Dan dia tidak wajib zakat, berarti tidak wajib zakat mal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi atau bukan bisa jadi ya. Kemudian yang kedua jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ini jawaban kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai pertanyaan. Kenapa kok di hadis ini nggak disebutkan zakat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai pertanyaan. Yang tanya cuma bertanya tentang apa? Salat dan puasa. Makanya Rasul sudah jawab ya ringkas saja iya gitu. Rasulullah tidak mengatakan dah zakat ini gitu, enggak. Jadi Rasulullah langsung iya gitu, enggak ada pertanyaan Rasul wa aina zakah? Ya, wa aina zakatuka? Enggak, karena Rasulullah tahu kondisi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir,
Meskipun di hadis ini tidak dijelaskan tentang zakat, bukan berarti zakat itu tidak wajib. Dijelaskan di hadis yang lain, Pak Bu. Dijelaskan di hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim juga. Kalau ini dalam hadis riwayat yang kita bahas, riwayat Muslim nomor 15. Nah, hadis lain yang menjelaskan tentang zakat itu di hadis riwayat Imam Muslim nomor 14. Berarti jejeran. Ya, berarti jejeran. Bagaimana hadisnya? Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia cerita, ya, beliau Abu Hurairah bercerita, anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah ada salah seorang Arab Badui, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku tentang suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, aku bisa masuk surga. Arab Badui ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kenapa? Menunjukkan suatu amalan yang kalau aku mengerjakan amalan itu, aku masuk surga wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah engkau kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalatal maktubah. Tunaikanlah salat 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Tunaikanlah zakat yang wajib. Disebutkan zakat mboten? Disebutkan. Wa tasumu Ramadan. Nah, yang keempat baru berpuasa Ramadan. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui itu pun mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan menambah sedikit pun dari amalan ini selamanya, dan aku juga tidak akan menguranginya. Berarti dia sudah bersumpah selama hidupnya cuma ngapa? Salat, tauhid, salat, zakat, puasa. Umroh ora. Puasa sunnah ora. Ngaji ora. Ngaji ora. Wallahu taala alam bisawab. Nggih, ngaji ora ya. Maca Quran ora berarti. Kalau teks hadisnya seperti ini ya seperti ini. Berarti cuma berapa? 4. Dan dia sudah bersumpah lagi, demi Allah wahai Rasul, saya akan cuma melakukan 4 itu. Mentauhidkan Allah, salat 5 waktu, zakat dan puasa. Setelah orang ini pamitan ke Rasulullah pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza." Wahai sahabatku, siapa yang pengen melihat calon penghuni surga, lihatlah orang ini. Berarti langsung divonis penghuni surga belum? Tidak divonis. Sama Rasul langsung divonis dalam tanda kutip ya, vonis yang baik. Ini nih penghuni surga. Ketika sudah berlalu, ketika sedang berjalan. Soalnya kalau dibilang walah girang, walah senang. Ya, ini orang Arab Badui. Di hadis ini disebutkan A'rabiyan, yaitu Arab Badui. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang wajib itu cukup untuk membuat seseorang masuk surga setelah taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kepinten? Ketujuh. Sekarang yang
ke-8 ya. Orang yang beriman itu ada 3 tingkatan, Pak Bu. Yang terakhir ini. Orang yang beriman ada 3 tingkatan. Nah, kira-kira kita yang mana ini? Iya, orang beriman ada 3 level, Pak. Orang beriman ada 3 level. Kira-kira kita yang mana ini ya? Yang pertama, zalimun li nafsih. Yang pertama apa? Zalimun li nafsih. Apa maksudnya zalimun li nafsih? Dia itu suka bermaksiat. Dia suka bermaksiat tapi tidak melakukan kesyirikan. Orang beriman berbuat apa? Maksiat. Ada enggak? Akeh. Orang ada akeh. Orang beriman tapi apa? Berbuat maksiat. Namun dia tidak berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya al-muqtasid. Yang kedua apa? Al-muqtasid. Yaitu pembahasan kita ini, orang beriman yang mencukupkan dengan perkara-perkara wajib. Level 2 namanya apa? Muqtasid. Itu ada di syarah halaman 186 sampai 87. Yang kedua, al-muqtasid, yaitu orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan ibadah wajib. Nah, yang ketiga namanya as-sabiqu bil khairat. As-sabiqu bil khairat, yaitu mereka yang segera untuk melakukan kebaikan, yang wajib, yang sunnah itu dikerjakan. Ada berapa level, Pak Bu? 3. Dan semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Cuma nanti ya ada yang mampir pun di neraka, tergantung dosanya. Nah, kira-kira kita masuk yang level mana? Ketiga? Masya Allah. Udah sing pertama ya. Naudzubillah. Ya, semoga kita termasuk bagian yang ketiga. Dan ini dalilnya di surat Fatir ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Orang-orang yang beriman itu ada 3. Orang beriman suka bermaksiat, taubat maksiat taubat ya, taubat sambel, tapi dia tidak berbuat syirik. Kemudian level 2, dia yang pertengahan, cuma mengerjakan hal-hal wajib. Yang ketiga, dia hal yang wajib, yang sunnah dikerjakan semua. Inilah as-sabiqu bil khairat. Dalilnya surat apa tadi? Fatir ayat 32. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.